Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada pagi hari ini 24 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 23 Februari 2025 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Satu masjid yang akan mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang memakmurkannya. Satu tempat yang telah diperintahkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, man wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bih. Barang siapa yang menemukan tempat berlindung dari sebuah fitnah dan dia mendapati masjid, maka berlindunglah di tempat tersebut. Masjid sebagai khairul buq'ati fil ard, masjid sebagai tempat yang terbaik di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan ini seperti apa yang telah difirmankan olehnya Jalla wa Ala bi'idnillahi ta'ala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, ilmu di atas ilmu, kebaikan di atas kebaikan, amalan di atas amalan. Maka perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillahi ra'akumullah, karena sadar ataukah tidak sadar, kita telah termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan taufiknya, yang mendapatkan bimbingannya Subhanahu wa ta'ala untuk bisa senantiasa berinteraksi dengan warisan-warisan baginda alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bahagian tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak. Maka semoga amalan yang besar ini, amalan yang mulia ini, dengan sekian pengorbanan yang kita lakukan, bernilai pahala yang besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita kelak di hari esok. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah maklum adanya bahwa pembahasan kita di pagi hari ini adalah terkait dengan prinsip salaf dalam memurnikan agama. Ad-din, agama yang telah kita yakini kebenarannya,
merupakan sebuah agama yang murni, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apapun yang telah dikeluarkan dari lisan baginda alaihi salatu wassalam, dari hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau merupakan wahyu yang mutlak datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita memiliki kewajiban untuk menjadi seorang hamba yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan penjelas Al-Quran, yaitu sunnah baginda alaihi salatu wassalam. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau alaihi salatu wassalam akan mengucapkan sesuatu yang dilandasi dengan hawa nafsu. Namun yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam benar-benar berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemurnian Islam. Kemurnian agama. Ketika dia senantiasa bersumber dari sumber yang murni pula. Sumber yang jernih. Maka ketika ada pihak-pihak yang berusaha mengotori, na'udzubillah min dzalik, mencemarkan wal'iyadzubillah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dengan kemurniannya, dengan kejernihannya, maka Islam datang untuk memberikan peringatan yang sangat keras dari amaliyah yang baru yang pada hakikatnya merusak dan mencemarkan kemurnian Islam. Ikhwati fillah ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Jalla wa ala disebutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalanku tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Maka kemurnian Islam berada pada satu jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada jalan selain Islam menuju syurga Allah? Kalla wa alfu kalla. Tidak ada sama sekali. Jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka ketika di sana ada orang-orang, ada pihak-pihak atau bahkan dai yang menyampaikan bahwa agama selain Islam pun bisa menjadi kendaraan pengikutnya, penganutnya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, karena syurga Allah terbuka untuk semua hambanya, maka ketahuilah bahwa itu merupakan wal'iyadu billah sebuah kesesatan yang nyata. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya Subhanahu wa taala hanyalah Islam, tidak ada agama yang lain. Maka jelas dalam firman-Nya Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah Islam yang sahih. Ini adalah Islam yang benar. Ini adalah Islam yang murni. Maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Kenapa kita dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengikuti jalan-jalan selainnya? Selain dari siratal mustaqim, selain dari Islam, fatafarraqa bikum an sabilih. Karena kalian akan tercerai-berai, terpecah belah, akan menjauh sejauh-jauhnya wal'iyadu billah dari jalan keistiqomahan. Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ma huwa as-siratul mustaqim alladhi amarana Allah ta'ala bisulukihi wa nahana an ittiba'i ghairihi. Wahai Syekh, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menelusurinya, untuk senantiasa lewat di atasnya, dan Allah telah melarang kita untuk menelusuri jalan selain siratal mustaqim tersebut. Wahai Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, pertanyaan disampaikan kepada beliau rahimahullahu taala, apa siratal mustaqim yang dimaksudkan tersebut? Maka beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menjawab, huwa dinul islamil ladzi arsala bihi rusulah. Itu adalah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusannya, mengutus para rasulnya ke dunia untuk bisa membawa
Siratal mustaqim tersebut ke tengah-tengah umat manusia. Dari ujung awal sampai ujung akhir risalah kenabian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan siratal mustaqim ini kepada hamba-hamba Allah Jalla Jalaluh. Bagi mereka yang mengikuti jalan tersebut, maka mereka akan selamat sampai kepada syurganya. Bagi mereka yang berpaling, na'udzubillah min dzalik, mereka tidak akan selamat menuju syurga Allah, bahkan akan terjerumus wal'iyadzubillah ke dalam nar jahim. Maka beliau menyampaikan rahimahullahu ta'ala, huwa dinul Islam alladhi arsala bihi rusulah wa anzala bihi kutubah wa lam yaqbal min ahadin siwa. Ya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya kepada umat untuk diikuti oleh mereka, dan Allah Jalla wa ala tidak akan menerima selain dari agama Islam tersebut, wala yanju illa man salakahu, dan tidak akan ada yang mencapai titik keselamatan kecuali mereka yang menelusuri, yang memeluk, yang meyakini agama Islam sebagai satu-satunya agama yang bisa mengantarkan mereka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarahmatullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemurnian Islam. Inilah siratal mustaqim. Inilah apa yang telah diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Fa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Maka tidak sedikit dari kalangan para ulama ahli tafsir pun menyampaikan bahwa akidah, keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba pun harus benar-benar tertancap bahwa Islam satu-satunya agama yang bisa mendatangkan keselamatan. Kalau dalam akidahnya seorang muslim memiliki keyakinan, memiliki akidah bahwa di luar sana ada yang bisa mengantarkan seorang kepada syurga Allah selain Islam, maka berpenyakit. Maka dia telah melakukan satu hal yang salah. Maka dia telah melakukan satu hal yang na'udzubillah min dzalik akan mendatangkan murka Allah wal'iyadzubillah. Karena sangat jelas Allah Jalla wa'ala dalam perintah yang ada pada ayat ini, fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Artinya Allah Jalla wa'ala tidak memberikan toleransi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ihtimal yang lain, kesempatan yang lain. Silahkan mungkin engkau ingin memilih jalur yang A, silahkan mungkin engkau memilih jalur yang B, silahkan mungkin engkau memilih jalur yang C, silahkan. Itu semua adalah jalur-jalur yang banyak yang juga akan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebahagian dari mereka, terlalu banyak jalan menuju Roma. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Maka disampaikan oleh para ahli hikmah bahwa keyakinan seorang hamba apabila ada yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada syurga selain Islam, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikannya di dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala. Paling tidaknya akan mewahyukannya kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk menjelaskannya. Tidak harus Islam. Islam bukan satu-satunya agama. Islam bukan satu-satunya keyakinan. Islam bukan satu-satunya agama yang murni. Akan dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun karena tidak ada penjelasan tersebut, maka kita harus meyakini khotifillah yara'akumullah, la yanju illa man salakahu. Tidak akan ada yang sampai pada garis keselamatan kecuali orang yang menelusuri, yang melewati, yang ikut pada jalur keislaman tersebut. Dilanjutkan oleh Syekh Syuyukhina Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, wa man salaka ghairahu, dan barang siapa yang meniti, menelusuri jalan selain Islam, tasha'abat alaihi turuq wa tafarraqat bihi subul, maka dia akan menjadi seorang hamba yang kebingungan, terpecah belah. Kemana dia berjalan? Ke kanan, nampaknya bukan ini jalan yang benar. Dia pilih lagi yang ke kiri, nampaknya bukan jalan yang benar. Bingung dia. Akan jauh dari jalan keselamatan. Akan semakin menjauh. Niatnya baik,
Mungkin untuk mendekatkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata pilihannya salah. Akidah yang dia miliki bukan Islam, jalur yang dia pakai bukan Islam. Maka tidak ada yang dia dapati wal iyadzu billah kecuali bertambah jauh dari keselamatan, bertambah jauh dari jalan yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tafarraqat bihi subul. Jalan-jalan tersebutlah yang akan menjadikan dia bingung. Terpecah belah pemahamannya, terpecah belah keyakinannya, bingung. Al-hayran. Wal'iyadzu billah. Qala Allah Ta'ala, beliau lanjutkan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian akan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memilih selain agama yang murni, selain al-Islam. Wa khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam khattan. Beliau alaihi salatu wassalam telah membuat sebuah garis. Tsumma qala, kemudian beliau menyampaikan, hadza sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menggaris garis-garis yang lain di kanan dan kiri dari sirat mustaqim tersebut. Dari jalan yang lurus tadi, sebelah kanannya dibuat, sebelah kirinya dibuat. Dengan jalur yang berbeda. Digambarkan oleh Nabi SAW di tengah padang pasir kepada sahabat ini. Dan dijelaskan oleh beliau, hadza sabilullah mustaqiman. Wahai para sahabatku, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Diperlihatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, digambarkan. Ikhwati fillah yara'akumullah, di sini kita mendapatkan faedah penting. Salah satu cara tarbiyah, salah satu cara pendidikan yang najihah, yang berhasil, yang akan mendatangkan kesuksesan adalah dengan memperbanyak panca indera bagi para talabatul ilm yang ikut dalam pelajaran tersebut. Matanya manfaatkan, telinganya manfaatkan, lisannya kalau ada sesi diskusi manfaatkan. Itu akan lebih mengena dalam apa yang ada di sanubari talabatul ilm tersebut. Lihat ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika mereka tidak hanya dibuat mendengar oleh beliau alaihi salatu wassalam, namun dibuat mata mereka melihat, pandangan mereka menyaksikan. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala mustaqiman, yang lurus. Sudah dua panca indera yang digunakan, pandangan mereka radhiyallahu taala anhum jami'an dan telinga mereka. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian setelahnya di kanannya dibuatkan garis, bukan menuju atas. Yang tadi jalan Allah yang lurus ke atas, menuju surga Allah Jalla wa ala. Tapi yang sebelah kanan dibuat melenceng jauh. Sebelah kiri pun demikian, dibuat melenceng jauh. Entah kemana arahnya, kanan dan kiri. Bukan surga Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tujuannya. Tsumma qala, kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, hadhihi subul. Inilah jalan-jalan yang lain. Bukan mustaqim, bukan. Subul. Jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan syayatin. Yang nantinya di sana kalau kita kaitkan dengan hadis yang lainnya, ada du'atun ila abwabi jahannam. Ada para dai yang menyeru, ayo masuk ke dalam neraka jahannam, ayo masuk ke dalam neraka jahannam. Mereka menyeru untuk kita mengikuti pemahaman-pemahaman saqimah, pemahaman-pemahaman yang rusak yang ada di tengah-tengah mereka. Ini subul. Jalan-jalan yang lain, bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang murni. Maka prinsip ini, lihat ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana baginda alaihi salatu wassalam menanamkan prinsip ini kepada ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum jami'an. Hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap jalan-jalan yang melenceng ini, apakah ke kanan ataukah ke kiri, masing-masingnya ada syaitan. Masing-masingnya ada iblis. Dan bala tentaranya yang selalu mengajak manusia, ayo ikuti jalan yang ini, ayo ikuti jalan yang ini. Tinggalkan jalan yang mustaqim tadi. Ikhwati fillah yara'akumullah, al-Imam
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Ad-Da' wa Ad-Dawa, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, menyampaikan bahwa syaitan antar sesama mereka akan memberikan pesan, akan berwasiat. Wahai syaitan, iblis dan bala tentaranya, dinukilkan demikian oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalian harus menjaga pos-pos Bani Adam. Apa dimaksud pos tersebut? Apa yang dimaksud dengan pos tadi oleh syaitan kepada sesama mereka? Anggota-anggota tubuh anak cucu Adam. Anggota-anggota tubuh kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah, ditargetkan oleh syaitan. Kalian harus menjaga pos-pos tersebut. Pandangan Bani Adam, pandangan manusia, jaga wahai para syaitan. Telinga mereka, jaga wahai para syaitan. Sesama mereka. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita ahli sunnah. Kita salafiyun. Jangan mau kalah dengan kerjasama yang sangat solid antara syaitan, antara mereka. La'natullahi alaihim ajma'i. Kenapa kita tidak sabar dengan kekurangan-kekurangan si fulan? Kenapa kita tidak sabar dengan kekurangan-kekurangan si allan? Demikian pula para nisa al-ummahat as-salafiyat. Yang mungkin tidak sabar dengan kekurangan-kekurangan fulanah, allana, ummu fulan, dan yang semisalnya. Sabar. Ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atau tasbirun. Satu-satunya jalan untuk bisa menuju keselamatan adalah dengan bersabar atas kekurangan-kekurangan orang yang berada di sekitar kita. Maka kembali syaitan berpesan kepada sesama mereka, berwasiat, saling menasihati dalam tanda kutip. Jaga pandangan-pandangan manusia, jaga telinga-telinga manusia, jaga tangan-tangan manusia. Jaga kaki-kaki mereka. Maksudnya menjaga dari apa? Jaga pandangannya. Jangan sampai kalian biarkan mata manusia tersebut, pandangan-pandangan manusia tersebut melihat kecuali pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Arahkan mereka untuk memperturutkan hawa nafsu. Buatlah apa yang mereka lihat yang jauh akan menyungkurkan kondisi keimanan mereka menjadi lemah. Sampai pada titik terendahnya wal'iyadzubillah. Demikian pula pendengaran. Jauhkan mereka dari majelis-majelis ilmu. Jauhkan mereka dari orang yang memberikan nasihat. Jauhkan mereka dari lantunan firman Allah. Hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian. Syaitan. Demikian pula pada anggota tangan. Demikian pula pada kaki. Ada syaitan yang menjaga setiap pos-pos yang ada di tempat-tempat kita. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Anggota-anggota tubuh yang ada pada jasad kita, sadar tidak sadar akan ada syaitan dan bala tentaranya. Ditambah lagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan yang menyimpang tadi ke kanan dan ke kiri, masing-masingnya akan ada syaitan yang mengajak terus. Selain pada diri kita, syaitan pun akan datang dari sisi yang lain, yaitu jalan-jalan yang menyesatkan tadi. Tsumma qara'a. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dilanjutkan oleh Syuyukhina rahimahullahu taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasallam, daraballahu masalan siratan mustaqiman wa an janabatai as-sirat suwarani fihi ma abwabun mufattahatun. Nabi SAW pernah membuat sebuah permisalan. Pada satu jalan yang lurus. Dan di dua sisi dari sirat tersebut. Dua sisi dari jalan yang lurus tersebut. Suwaran fihima abwabun mufattahatun. Ada garis. Yang terdapat padanya seakan-akan pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhatun. Dan ternyata di dalam pintu-pintu yang terbuka tersebut masih ada sutur. Masih ada kain penutup. Ala abwabis sirat atau ala babis sirat da'in yaqulu ya ayuhan nas udkhulu as-siratal mustaqima jami'an wa la tafarraqu. Dan dari pintu jalan yang lurus tadi, pintu keislaman yang murni tadi, ada orang yang menyeru, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam siratal mustaqim. Peluklah agama Islam. Yakinilah agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Itu satu.
Penyeru yang lainnya wada'id yad'u min fawqis sirat. Fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala wayhaka la taftahuhu fa innaka in taftahu talijhu. Demikian pula di atas sirat tersebut ada yang menyeru. Ketika manusia ini memang memiliki tabiat yang usil, yang ingin tahu segala hal, maka jalan-jalan kesesatan yang tadi banyak pintu-pintu di kanan dan kiri, padahal sudah ada suturnya, sudah ada penutupnya, tapi masih dibuka, ingin dilihat. Maka sang penyeru itu menyampaikan, waihak, hati-hati engkau. Jangan sampai engkau buka hijab tersebut, pembatas tersebut, penutup tersebut. Karena wal'iyadzubillah, kalau sampai engkau membuka penutup tersebut, maka engkau akan terjerumus ke dalamnya. Itulah dosa. Itulah kemaksiatan. Itulah kesesatan. Itulah penyimpangan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Itulah hal-hal yang mencemarkan Islam dari al-bid'ah wad dalalah. Dari berbagai macam praktek kebid'ahan. Demikian pula berkaitan dengan ad-dalalat, hal-hal yang menyesatkan wal'iyadzubillah. Fasiratu al-Islamu. Fasiratu al-Islamu was-suwarat hududullah. As-sirat adalah al-Islam. As-suwaran yang dimaksudkan di situ ada garis atau ada dinding, itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurnian Islam, kemudian kaedah-kaedah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu hakikatnya terdapat hudud di sana, batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Batasan-batasan itulah yang berkaitan dengan al-muharramat, keharaman-keharaman, yang sekali lagi tidak boleh kita lewati. Karena kalau sudah kita lewati, wal'iyadzubillah, kita akan terjerumus. Wal abwabul mufattahatu maharimullah. Pintu yang terbuka tadi adalah keharaman-keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika ad-da'i ala ra'si siratil ala ra'si as-sirati kitabullah. Dan yang menyeru di atas sirat tadi, di atas jalan yang lurus tadi adalah Al-Qur'an. Wad-da'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Dan yang berada pada sirat tersebut ada dua penyeru tadi. Ada yang berada di bawah, ada pula yang berada di atas. Ada yang berada pada jalannya, ada yang berada di atasnya lagi. Itulah Al-Qur'an dan orang yang memberikan nasihat kepada setiap muslim. Orang-orang yang mencintai kita secara hakiki, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mudah memberikan nasihatnya kepada kita. Akan mudah memberikan arahannya kepada kita. Engkau salah ya akhi. Engkau salah wahai saudaraku. Engkau keliru. Bukan sistem cuek. Bukan tipikal orang yang tidak tahu menahu. Dia mau melakukan dosa, dia mau memakan harta anak yatim, dia mau makan harta riba, dan yang seterusnya. Dia abaikan begitu saja. Ini bukan sahabat yang hakiki. Namun seorang muslim yang bisa memberikan nasihat kepada saudaranya, itulah hakikat dari seorang yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebuah pertanyaan disampaikan kepada Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, bimadza yata'atta sulukuhu wassalamatu minal inhirafi anhu. Apa yang bisa membantu kita untuk terus berjalan di atas siratal mustaqim tadi, di atas keislaman dan keselamatan dari inhiraf, berbagai macam penyimpangan. Maka beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, la yahsulu dzalika illa bitamassuki bil kitabi was sunnati was sayri bisayrihima. Tidak ada yang bisa mengantarkan kita untuk terus-menerus berada di atas Islam yang murni, sirat al-mustaqim, kecuali dengan berpegang teguh pada Al-Quran, berpegang teguh pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan terus sabar menelusuri jalan keduanya, wal wuqufi inda hududiha, dan berhenti pada batasan-batasan yang telah ada. Kalau sudah kita melampaui batas, ikhwati fillah ya ra'akumullah, tunggu kehancuran yang ada pada diri kita, wal'iyadzubillah. Batasan-batasan sudah jelas. Kalau sampai kita berani menerjangnya, wal'iyadzubillah, tunggu.
kehancuran yang akan ada pada diri kita. Penyimpangan, berbagai macam kesesatan, berbagai macam al-bidah, berbagai macam ad-dalalat, bahkan mungkin sampai kepada tingkatan asyirkiyat, bahkan sampai kepada tingkatan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Kalau kita sudah berani melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Beliau melanjutkan rahimahullahu taala, wa bidzalika yahsulu tajridut tauhidi wa tajridul mutaba'ati lirrasuli alaihi salatu wassalam. Caranya adalah dengan memurnikan dalam kita mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam mentauhidkannya. Kita pun memurnikan ajaran-ajaran baginda alaihi salatu wassalam dalam mengikuti langkahnya beliau, ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mereka adalah orang-orang yang nantinya akan Allah berikan kenikmatan, Allah berikan karunia kepada mereka bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang yang jujur as-siddiqin, bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman duduk kelak di hari esok. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wa haula'il mun'am 'alaihim al-madhkurun hahuna tafsilan humul ladzina adhafa as-sirat ilaihim fi fatihatil kitab biqaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mereka golongan-golongan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, paling tidak ada 4 golongan yang akan menjadi teman terbaik kita ketika kita sabar menelusuri Islam yang murni ini. Ketika kita sabar meyakini Islam yang benar-benar turun dari Allah dan benar-benar turun dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, bersama para syuhada, demikian pula bersama dengan orang-orang saleh. 4 golongan inilah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang merupakan rincian dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan pada suratul Fatihah. Ya Allah, bimbinglah kami, berikanlah petunjuk kepada kami untuk bisa melewati atau menelusuri siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus tersebut yang telah berhasil melewatinya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka, jalan yang telah ditelusuri kepada mereka orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ya Allah. 4 golongan yang telah kita sebutkan tadi. Wala a'zama ni'matan 'alal 'abdi min hidayatihi ila hadza siratil mustaqim, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang hamba saat dia telah mendapatkan hidayah al-Islam. Kemurnian Islam, kemurnian sunnah bisa menjadi sumber hidayah kita yang terbesar dalam kehidupan dunia ini. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Apa selain keselamatan yang kita cari pada kehidupan dunia? Tidak ada. Maka setiap mukmin akan menyampaikan pada permohonannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah pada kehidupan dunia kami kebaikan, pada kehidupan akhirat kami kebaikan, dan jagalah kami dari azab api neraka. Artinya apa? Target utama setiap muslim adalah as-salama. La yu'dilus salama. Tidak ada yang bisa menandingi nikmatnya keselamatan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat besar. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan hidayah yang didapatkan oleh seorang ketika dia telah berislam. Jangan kita sampai meremehkan nikmat Islam ini. Level yang paling tinggi dari makhluk di dunia ini adalah baginda alaihi salatu wassalam. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, apa yang disampaikan oleh beliau dalam permohonannya? Tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita mau main akal-akalan, tidak mungkin kelasnya Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam kondisi tidak berislam. Mustahil. Satu hal yang muhal, beliau terjaga, bahkan beliau yang pertama kali akan
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang memberikan syafaatul uzma kepada manusia. Tapi beliau memberikan tarbiyah kepada kita. Beliau memberikan pendidikan kepada kita. Jangan sampai kita umat Nabi alaihi salatu wassalam memiliki tinggi hati, kesombongan, jumawa. Pasti saya wafat dalam kondisi Islam. Pasti dan pasti. Siapa yang menjamin? Ikhwati fillah yarhakumullah. Kemana permohonan kita? Tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kokohkanlah hati-hati kami ini di atas ajaran agamamu. Kemana doa kita? Kenapa kita merasa yakin seakan-akan sudah kita mengenal sunnah, kita mengenal da'watus salafiyah, kita berada pada dairatus sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, salafi. Sudah pasti kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Siapa yang menjamin? Ikhwati fillah yarhakumullah. Lihat yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah atau Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, ini merupakan nikmat yang besar, nikmatul Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita, wa tajni bihi as-subul al-mudillah. Dan juga bahagian dari kenikmatan yang besar ketika seorang hamba mendapatkan karunia, mendapatkan hidayah jauh dari jalan-jalan yang menyesatkan. Hidayatul Quran was sunnah, hidayatul Islam was sunnah. Dua hal yang sudah kita dapatkan. Perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tutup penjelasan ini, waqad taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala dzalik. Kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, taraktukum 'ala al-mihjatil bayda atau 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha ba'di illa halikun. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggalkan untuk umat ini, beliau mewariskan alaihi salatu wassalam. Beliau sayang dengan umatnya, ikhwati fillah yarhakumullah. Beliau sayang dengan kita semua. Maka beliau tidak ingin ada di antara umatnya yang tersesat. Apa yang diwariskan oleh beliau? Dua hal. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian wahai umatku alaihi salatu wassalam pada perkara yang putih bersih bersinar. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, saking terang benderangnya ajaran Islam. Saking jernihnya, saking murninya prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. La yazigu anha ba'di. Tidak ada yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan tersebut, Al-Quran dan sunnah, illa halik. Kecuali pasti dia akan binasa. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran dan sunnah inilah yang menjadi sumber utama kemurnian ajaran yang kita yakini. Apa yang kita kenal dengan al-manhajus salafi, apa yang kita kenal dengan da'watus salafiyah, apa yang kita kenal dengan ahlus sunnati wal jamaah. Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa hafizah menyampaikan al-manhajus salafi laisa bid'an. Manhaj salaf itu bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Yang tadi mencemarkan kemurnian Islam, yang tadi na'udzubillah min dzalik menjadikan Islam kotor. Tidak, murni, jernih Islam itu. Dan manhaj salafi bukan sesuatu yang baru. Huwa manhajun Nabi alaihi salatu wassalam. Huwa manhajus sahabah. Huwa manhaju a'immatis sunnah. Manhaj salafi itu adalah manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Salafi itu adalah manhajnya para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Manhaj salafi itu adalah manhajnya a'immatus sunnah. Perhatikan. Tiga hal yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Bahwa manhaj salafi setelah beliau jelaskan bukanlah satu bid'ah, bukanlah satu hal yang diada-adakan, melainkan inilah manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat dan a'immatus sunnah. Terus diwariskan sampai ke zaman kita sekarang. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah atau hafizahullah wa ra'ah, qultal manhajus salafi, qulta manhaj ahli sunnati wal jamaah, qulta manhaj ahli al-hadith wal athar, qulta manhaj ahli al-athar, kulluha musammayat li ma'nan wahid. Apakah engkau mau menamakannya dengan manhaj salafi? Atau mau engkau sebut dengan ahlus sunnah wal jamaah? Atau mau engkau namakan dengan ahlul hadith wal athar? Atau manhajnya ahli al-athar, para muhaddirin?
Maka semua itu adalah nama-nama yang merujuk kepada satu makna, yaitu manhajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj yang murni, yang tidak akan tercemarkan dengan berbagai macam kebid'ahan. Manhaj yang murni, yang akan mendatangkan keselamatan untuk kita. Maka prinsip-prinsip salaf inilah, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang harus kita pegang teguh. Keyakinan bahwa Islam adalah agama yang akan mengantarkan, bahkan satu-satunya agama yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu dari keyakinan-keyakinan manusia di zaman kita sekarang ini yang akan mengantarkan seorang hamba ke surga kecuali al-Islam. Demikian pula prinsip yang berikutnya. Ketika kita meyakini dengan kebenaran sunnah Nabi SAW sebagai warisan yang ditinggalkan oleh beliau agar kita sampai pada keselamatan as-salamah. Dan itulah hakikat dari manhaj yang dijalani oleh beliau SAW, para sahabat, demikian pula para a'immatus sunnah. Akhwati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, alaikum bil istiqamah wal athar. Wajib atas kalian untuk beristiqamah dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan asar. Wa iyyakum wal bidah. Dan hati-hati kalian dari hal yang mengotori tadi, yang mencemari tadi, kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak ada tempat, ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam. Tidak ada tempat sekecil apapun, tidak ada. Karena agama telah sempurna. Sesuatu yang sempurna apabila ditambah akan menjadi ketidaksempurnaan. Jari kita ada 5. Ada satu muncul yang ke-6. Apakah lantas akan menjadi semakin sempurna? Tidak. Itulah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Jalla wa'ala. Aku telah menyempurnakan agama ini untuk kalian. Kalau sudah sempurna, sudah. Seperti ini keadaannya. Seperti ini prinsip-prinsipnya. Seperti ini ajaran-ajarannya. Sudah kita ikuti. Tanpa perlu ada tambahan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tadi benar-benar menyampaikan sebuah kewajiban kepada kita. Wajib atas kalian untuk beristiqamah. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan asar. Asar itu artinya apa yang ada pada sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Dan hati-hati kalian dari kebid'ahan. Bahkan ternukil pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menyampaikan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan janganlah kalian membuat perkara-perkara yang baru karena kalian sudah tercukupi. Yakfi, ikhwati fillah ya ra'akumullah, sudah cukup. Apa yang mau kita amalkan dari Islam? Apa yang mau kita amalkan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya alaihi salatu wassalam? Seumur hidup kita, kalau setiap waktu kita praktekkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, belum cukup. 70 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Untuk menghidupkan semua ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa kita masih merasa belum cukup? Qad kufitum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba. Kalian sudah tercukupi. Bahkan beliau menyampaikan pula, al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Bahwa seorang yang iktisad itu artinya biasa-biasa saja, pertengahan. Tidak terlalu bersemangat, tidak pula terlalu bermudah-mudah. La ifrat wala tafrit. Ini maknanya iktisad, al-wasatiyah. Kita bersikap pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Dalam berpegang teguh pada sunnah, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang yang bersungguh-sungguh, tapi pada amalan kebid'ahan. Yang tadi biasa-biasa saja, mengamalkan sesuai dengan perintah Nabi. Tidak dia hidupkan malam-malam tertentu yang bisa mungkin mendatangkan rahmat Allah menurut pandangan mereka. Dan yang seterusnya. Tidak, dia beramal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah. Cukup. Tidak ada lagi yang dia ingin tambah. Maka yang demikian keadaannya jauh lebih baik
dibandingkan dengan seorang yang berusaha, seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Padahal kita tahu bagaimana kesungguhan itu bisa mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka niscaya akan kami berikan hidayah, kami berikan taufik, bimbingan kepadanya. Namun kalau ternyata kesungguhan itu diletakkan pada selain jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada kebid'ahan, terlebih pada kesyirikan, terlebih wal'iyadzubillah pada kekufuran, maka na'udzubillah min dzalik tidak akan mendatangkan keselamatan, justru akan mendatangkan kebinasaan. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ternukil dari ucapan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan, iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wala katsiran. Hati-hati kalian dari menulis sesuatu yang berasal dari ashabul ahwa. An ahadin min ashabil ahwa. Hati-hati. Dari menulis sesuatu tapi berasal dari ashabul ahwa. Hati-hati dari syubhat mereka. Mungkin itu syubhat yang disampaikan pada kita. Mungkin itu sebuah kebatilan, tapi hati kita belum tahu kalau itu adalah sebuah kebatilan. Mau sedikit ataupun banyak. Hati-hati. Alaikum. Wajib atas kalian, kata beliau rahimahullah, bi ashabil athari was sunan. Wajib atas kalian untuk tetap bersabar. Yang kalian catat, yang kalian jadikan faedah, kata beliau rahimahullah, adalah mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang mengikuti langkah mereka, radhiyallahu taala anhum jami'an. Ikhwati fillah yara'akumullah, inilah kemurnian Islam. Karena kemurnian ini benar-benar terjaga dari Nabi alaihi salatu wassalam sampai ke zaman kita sekarang, maka sekali lagi tidak akan ada celah bagi hal-hal yang akan mengotori atau mencemari Islam. Bahkan Imam Ahmad di kesempatan yang lainnya menyampaikan usulus sunnati indana, pokok ajaran, prinsip utama dari sunnah di sisi kami, as-tamassuku bima kana alaihi ashab Rasulillah alaihi salatu wassalam, adalah berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh mereka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti jalan mereka, wa tarkul bid'ah, meninggalkan berbagai jenis perkara yang baru, kebid'ahan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan semua kebid'ahan tanpa terkecuali semuanya adalah kesesatan, wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan dengan sunnah adalah ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh beliau? Dan bentuk pengajaran beliau terkadang bisa dengan sabda beliau, ucapan, bisa pula dengan perbuatan beliau alaihi salatu wassalam, bisa pula dengan takrir, persetujuan beliau. Itulah sunnah. Itulah yang akan membantu kemurnian Islam. Itulah yang akan membantu kemurnian akidah kita, dakwah kita, manhaj kita yang mulia ini. Sunnah, as-sunnatu indana atharu Rasulillah. Bahkan al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala menyampaikan, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita akan senantiasa setia bersama dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, kemanapun dia berjalan, kemanapun dia berputar, kemanapun dia berada. Di mana sunnah Nabi, disitulah posisi kita. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berada di barat, kita ikuti jalan yang di barat tersebut. Sunnah Nabi SAW berada di sisi yang lain, kita ikuti sisi yang lain tersebut. Itulah keadaan ahlus sunnah, mengikuti di mana posisi ajaran beliau SAW. Bahkan Imam Al-Auza'i rahimahullah juga menyampaikan, alaika bi athari salaf wa in rafadakan nas. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan athar, ajaran-ajarannya para salaf, walaupun manusia menolak kehadiranmu. Wa iyyaka, dan hati-hati ara ar-rijal, dari pendapat-pendapat seseorang, pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun benar-benar dia menghiasinya,
Mereka menghiasinya dengan sesuatu yang indah. Ini adalah bimbingan para ulama. Ini adalah bimbingan para a'immah. Ini adalah bimbingan para salaf. Ini adalah bimbingan Al-Quran. Ini adalah bimbingan As-Sunnah. Tidak sedikit haula'il mubtadi'a wad-dullal yang menyampaikan hal tersebut. Tapi pesan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala kepada kita, wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati dari hanya sekedar pendapat, dan pendapat. Insyaallah ta'ala akan kita rinci pada sesi yang berikutnya. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka menghiasinya dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang begitu enak, nyaman didengar. Inilah ta'ala akan kita lanjutkan. Ikhwati fillah yarhakumullah pada sesi yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.